Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuki ibadah kita pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita ialah dari Allah Tritunggal, yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita akan mulai kebaktian kita pagi hari ini atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang memerintah atas segala hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau terus memperbaharui hati dan pikiran kami, hidup kami, agar hari demi hari kami selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah kami karena kami tahu Tuhan bahwa kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau masuk di dalam ibadah kami. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, biar kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, pujian, firman Tuhan, boleh terus menolong kami untuk hidup bersemangat, hidup bergairah di dalam Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dan sesama kami. Kami menyerahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan baca berita anugerah dari Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Petunjuk hidup baru dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu sekalian, mungkin situasi boleh membuat kita takut, gentar, tetapi biarlah kita mengimani bahwa Dia yang telah mengalahkan maut itu menjadi kekuatan kita. Dialah Yesus yang menjadi gembala agung kita, sehingga memampukan kita untuk kuat, teguh, dan juga bisa mengasihi sesama kita. Sukacita kusembahkan. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal
sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bangga. Mari kita berdiri. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih yang meminta kita ikat saudara. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh riang membawaku dalam kidung yang menang. Mari kita bersama-sama dengan gereja segala tempat, segala abad, kita akan mengikrarkan sekali lagi pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan lanjutkan dengan bacaan Katekismus Heidelberg bagian kedua, kelepasan manusia minggu ke-25, sakramen-sakramen. Mengingat bahwa hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya. Dari manakah datangnya iman yang demikian itu? Dari Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman itu dalam hati kita, melalui pemberitaan Injil yang kudus dan yang menguatkannya melalui penerimaan sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan meterai yang kudus serta yang dapat dilihat, yang telah ditetapkan oleh Allah. Melalui penerimaan sakramen, diterangkannya dan dimeteraikannya kepada kita. Secara lebih jelas lagi janji Injil, yaitu bahwa Dia menganugerahkannya kepada kita pengampunan semua dosa dan hidup yang kekal, hanya berdasarkan rahmat karena korban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi di kayu salib. Jadi apakah keduanya, yaitu firman dan sakramen-sakramen, ditetapkan dengan tujuan agar olehnya iman kita diarahkan kepada korban Yesus Kristus pada kayu salib itu sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita? Ya, Roh Kudus mengajarkan kepada kita dalam Injil dan meneguhkan melalui sakramen bahwa keselamatan kita yang sempurna berdasarkan korban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi bagi kita pada kayu salib. Berapa jumlah sakramen yang ditetapkan Kristus dalam perjanjian baru? 2, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Sebelum kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengimani bahwa Dia akan setia pada janji-janjinya, pada firman-Nya yang kekal. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah iman.
Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami bisa sekali lagi datang di hadapan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan, dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, sebagai orang-orang yang telah mendapatkan belas kasihan Tuhan, kami juga boleh menjadi orang-orang yang hadir menyatakan belas kasihan Tuhan bagi sesama kami. Kami berdoa dan kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang menolong memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Kita akan membacakannya pada ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-40. Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita semua yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi dikatakan bahwa berbahagialah kita juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kampus, di Pacet, ada seorang laki-laki yang tidak waras. Jadi jalurnya adalah Pacet Pandaan. Orang gila ini selalu berkeliaran di daerah pasar dan jalan ke bawah dan akan melewati depan kampus. Saya sendiri tidak pernah melihat kalau dia melewati kampus, tetapi saya pernah melihat dia di pasar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali kalau Pak Ray itu dia menyampaikan firman di kapel, baik pagi, malam, ataupun ketika di dalam kelas sedang mengajar, dia selalu mengajak dan menghimbau kami para mahasiswa, "Ayo, siapa yang berani dan siapa yang mau untuk menginjili orang gila ini, memakaikan dia pakaian, memberikan dia makan, ajak dia ngobrol. Adakah mahasiswa yang bisa melakukan ini?"
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendengarnya, saya cukup tersenyum dalam hati dan berkata, jangankan dekat, melihat saja takut, apalagi orang gilanya laki-laki. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Ray sendiri bukan dia hanya mengajak, tetapi dia juga ketika melihat orang gila itu, dia memberikan makan, dia memakaikan pakaian, bahkan dia mengajak ngobrol orang gila ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ini bagi orang normal, bagi kita melihat kayak kurang kerjaan banget. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan beliau juga persis seperti apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Di dalam firman Tuhan ini Yesus menempatkan dirinya sebagai orang yang hina, orang yang susah, orang yang kelaparan, orang yang haus, orang yang di dalam penjara. Yesus menempatkan dirinya di tempat yang hina. Padahal kita tahu bahwa Yesus adalah seorang yang agung, seorang yang luar biasa. Tetapi disinilah Tuhan mengajarkan kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita umat manusia dengan menempatkan dirinya sebagai seorang yang hina yang harus ditolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa hal ini juga Allah ingin kita menunjukkannya kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara kita memperlakukan Allah akan terlihat dari cara kita memperlakukan sesama. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara kita memperlakukan Allah, cara kita bersikap kepada Allah akan terlihat dari cara kita memperlakukan sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengatakan bahwa kita tidak bisa samakan Allah dengan manusia. Kita tidak bisa menyamakan kasih kita kepada Allah dan kepada manusia. Tentunya kasih kepada Allah harus lebih besar daripada kasih kepada apa yang ada dalam dunia ini. Bahkan di dalam Alkitab juga Yesus berkata bahwa jika engkau mau mengikut aku, engkau harus membenci ayahmu, ibumu, saudaramu, dan segala sesuatu yang engkau cintai. Di sini menunjukkan bahwa prioritas seseorang kepada Yesus harus lebih tinggi daripada apa yang ada di dunia ini. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan itu kepada Allah kalau kita tidak bisa menunjukkan kepada sesama kita manusia? Allah mau kita menunjukkan semua itu lewat sesama kita. Kasih kita kepada Allah yang tidak terlihat akan terwujud dari kasih kita kepada manusia. Kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, dan itu akan terlihat dari sikap kita terhadap sesama kita. Tapi juga jangan salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan memanipulasi Tuhan dengan sikap kita ketika kita mengasihi dan memperlakukan sesama secara baik, bukan supaya kita mendapatkan imbalan. Jangan salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kebaikan manusia itu dikatakan Alkitab seperti kain kotor. Tuhan melihat kasih yang murni dari hati yang murni, yang datang dari sikap hati yang mengasihi Tuhan, bukan memanipulasi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya hadir tengah-tengah dunia ini menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi sesama. Untuk menyalurkan kasih Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu dosen pernah berkata seperti ini. Ketika dia memberikan kami hadiah sebagai ucapan Imlek ya, dia memberikan kami angpau, lalu kami bilang terima kasih ya. Dia mengatakan jangan terima kasih ke saya, terima kasihlah kepada Tuhan. Saya ini hanya alat tangan Tuhan, berkat itu hanya mengalir melalui tanganku. Dan itu juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang harus kita perhatikan. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ini hanya sebagai saluran berkat untuk orang lain. Untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama, kepada dunia. Bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang kelaparan, bagi orang-orang yang susah. Disitulah kerajaan hadir melalui hidup kita. Berbicara mengenai kerajaan Allah tentang surga bukan berbicara mengenai nanti saja, tetapi sudah saat ini, dari sekarang ini, kerajaan Allah hadir tengah-tengah kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan Alkitab kita di dalam firman ini, menuliskan, menggambarkan tentang kedatangan Tuhan
yang kedua kali. Kalau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, kita melihat bahwa Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, menjadi seorang manusia, lahir dari seorang perawan Maria, lahir sebagai seorang bayi, datang dan disembah oleh para gembala orang Majus. Tetapi dalam kedatangan dia yang kedua kalinya, Alkitab mengatakan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat akan bersama-sama dengan dia. Dikatakan bahwa ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya, datang bersama para malaikatnya, dia akan duduk di tahtanya dan akan mengadakan penghakiman. Penghakiman bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa, mau orang percaya, orang tidak percaya, semuanya akan dikumpulkan dan akan mendapatkan penghakiman. Penghakiman Allah adalah penghakiman yang adil. Allah menghakimi menurut apa yang Allah kehendaki. Menurut standar Allah, bukan standar manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa ketika Allah datang, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia akan menghakimi dunia, menghakimi bangsa-bangsa menurut perbuatan masing-masing. Lalu bagaimana cara Allah menghakimi? Dikatakan di dalam ayat berikutnya bahwa penghakiman ini akan ada pemisahan, yaitu digambarkan seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanan Allah dan kambing di sebelah kiri. Penempatan ini menunjukkan ada satu pemisahan. Pemisahan ini menunjukkan bahwa domba diibaratkan sebagai orang percaya, sementara kambing diibaratkan sebagai orang yang tidak percaya. Orang-orang yang percaya kepada Allah adalah orang-orang yang akan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya, yang akan menunjukkan kasih Allah bagi orang-orang sekelilingnya, bagi sesamanya. Dan apa yang Allah sediakan itu sudah ada sejak kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan bahwa ketika domba-domba itu, mereka mendapatkan bagian dari perbuatan mereka, mereka akan kaget, mereka bingung. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kalau kita baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-38 dikatakan, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Orang percaya akan bingung, orang percaya akan kaget. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu terlalu kecil. Bahkan mereka juga tidak menyadari bahwa ada kebaikan yang mereka lakukan di sana. Karena apa? Ketika mereka melakukan sebuah kebaikan, itu bukan karena ada embel-embel atau imbalan yang mereka harapkan. Tetapi mereka menerimanya karena mereka telah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Hanya orang-orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang akan melakukan kebaikan itu bagi sesamanya tanpa memikirkan imbalan apa-apa. Dan ketika dikatakan bahwa orang percaya melakukan kebaikan bagi sesamanya, mereka melakukannya dengan hati yang penuh keberserahan kepada Tuhan. Hati yang penuh dengan keikhlasan dan kerelaan. Karena apa? Mereka hanya sadar bahwa mereka telah menerima anugerah dan sudah selayaknya mereka juga memperhatikan sesama. Sudah selayaknya mereka hadir di tengah-tengah kehidupan orang lain untuk memberikan sedikit kenikmatan, untuk memberikan sedikit kelegaan, untuk memberikan sedikit penghiburan bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Alkitab ada banyak contoh. Ada banyak pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan yang boleh merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, mendapatkan kebaikan Tuhan, dan ketika mereka merasakan itu semua,
kehidupan mereka bukan lagi untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk Tuhan dan sesama. Kita lihat contoh Maria Magdalena di dalam Alkitab. Maria Magdalena adalah seorang yang kerasukan 7 roh jahat dikatakan Alkitab. Tetapi ketika dia menerima anugerah Tuhan, ketika dia mendapatkan belas kasihan Tuhan, dia dibebaskan dari keterikatan akan belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu iblis, dikatakan bahwa hidupnya berubah. Dia mengikut Kristus dengan setia. Bahkan dia memberikan seluruh hartanya untuk melayani Kristus dan murid-murid bahkan sesama. Maria Magdalena, ketika dia mendapatkan belas kasihan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hartanya dia gunakan untuk apa? Melayani Tuhan dengan memperhatikan sesama. Kita melihat lagi Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes. Ketika dia juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia juga menggunakan hartanya untuk memperhatikan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat keadaan Indonesia. Karena virus corona, banyak tempat pekerjaan yang sementara memberhentikan para karyawan. PHK di mana-mana, banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situasi ini Indonesia boleh bergandeng tangan. Saling membantu satu dengan yang lain. Memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada juga orang-orang yang memberi kepada orang lain, memperhatikan orang lain sambil divideokan, menjadikan sebuah vlog dan dilihat banyak orang. Kita tidak bisa memberikan penilaian yang bagaimana karena masing-masing di dalam hatinya dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi dari semua ini kita mau melihat dan mengoreksi kembali hati kita. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, apakah ada belas kasihan yang kita tunjukkan juga kepada sesama? Apakah ada kasih yang kita berikan bagi sesama kita? Bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu video menarik yang saya lihat dalam pandemik ini. Ada seorang ibu janda yang hidupnya bukan hidup yang berada, bukan orang berada. Dia seorang ibu janda miskin. Dia hanya punya tabungan sedikit. Tetapi ketika mendengar pandemik ini, banyak korban, banyak orang, banyak pasien yang terjatuh karena virus corona. Dia membawa sebuah tas usang, tas kecil. Dia duduk di depan kantor kelurahan. Dia datang dengan membawa uang yang berisi 1 juta rupiah. Dia memberikan uang itu, dia bilang, ini uang saya, tabungan saya yang saya simpan. Saya berikan ini untuk membantu mereka yang sakit. Membantu orang-orang yang tervirus virus corona ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang ibu janda, dia memberikan apa yang ada pada dirinya. Apa yang ada? Dia tidak memberikan apa yang tidak ada dari dalam dirinya, apa yang dia nggak punya. Tapi dia memberikan apa yang dia punya. Dan sama halnya ketika Tuhan juga menginginkan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, memperhatikan orang lain, Tuhan selalu menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuan kita, tidak di luar kemampuan kita. Tuhan tahu kapasitas kita, maka Tuhan menempatkan orang-orang sekeliling kita untuk kita bisa tolong, untuk kita bisa bantu, untuk kita bisa perhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang yang telah mengalami kasih Tuhan, pasti dia akan melakukan yang sama. Pasti dia juga akan menunjukkan kasih yang nyata itu kepada sesama melalui kehidupan sehari-hari. Dan itu yang dilakukan oleh Allah. Yesus Kristus telah datang ke dunia, mengambil rupa manusia, merendahkan diri, menolong, mengasihi, menyembuhkan orang yang susah, orang yang membutuhkan. Teladan itu ditunjukkan kepada kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa ketika Tuhan memuji, menghargai perbuatan daripada orang benar itu terkaget-kaget. Merasa surprise, karena apa?
melakukan segala sesuatu untuk sesama, mereka tidak pernah memikirkan imbalan tentang apa yang akan mereka dapat kembali. Karena mereka melakukannya dengan hati yang tulus, karena belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hati. Maka ketika Tuhan memberikan penghargaan kepada orang benar akan terkaget-kaget. Menyatakan satu ucapan syukur, karena ternyata apa yang dilakukan dilihat oleh Allah. Allah memandang hati, bukan memandang muka, bukan memandang bentuk pemberian kita, bentuk perhatian kita. Tidak, Allah memandang kepada hati yang memberi. Bisa saja kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial, berbagai jenis kegiatan-kegiatan, tetapi kalau hati kita tidak ada di sana, sama saja bohong. Yang Allah mau adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Iman kita tunjukkan melalui perbuatan kasih kita. Bukankah Alkitab juga berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Demikianlah orang percaya ketika melakukan segala kebaikan, itu harus berasal dari hati. Karena dia sendiri telah menerima anugerah Allah dalam hidupnya. Sementara kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan respon daripada kambing. Gembala memisahkan antara domba dan kambing. Diibaratkan seperti kambing. Dikatakan bahwa orang yang tidak percaya juga mereka akan kaget. Mereka yang tidak melakukan kehendak Allah, mereka juga kaget. Kapan Tuhan? Kapan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka harus bertanya kapan? Bila mana kami melakukan itu? Engkau meminta kami melakukan itu. Engkau hadir untuk kami tolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana seseorang bisa menaruh perhatian kepada orang lain kalau yang dipikirkan hanyalah diri sendiri? Kalau fokusnya hanya dirinya sendiri, kapan dia punya waktu untuk memikirkan orang lain? Kapan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Digambarkan dalam bagian ini bahwa seseorang yang tidak melakukan kehendak Allah, dia akan bertanya, bila mana, kapan? Karena apa? Fokusnya terlalu pada diri sendiri, sehingga dia lupa bahwa dia harus menyalurkan kasih melalui orang-orang sekelilingnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Allah, yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, bukan berarti harus menjadi penonton di dalam kehidupan ini. Tidak. Kita bukan penonton, tapi kita harus mengambil bagian di dalam menyatakan kasih Allah, menyalurkan kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita melakukan itu. Tuhan mau kita melihat sekeliling kita. Tuhan mau kita hidup bagi sesama juga, bukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita menunjukkan belas kasihan, kasih sayang kepada mereka yang hina, mereka yang sulit, mereka yang hidup dalam penderitaan, maka sebenarnya kita sedang mempraktekkan belas kasih Allah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa dikatakan bahwa digambarkan kambing, mereka tidak tahu? Karena mereka hanya memikirkan apa? Diri sendiri. Diri mereka yang utama. Diri mereka yang utama, makanya mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang lain atau orang-orang sekeliling orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus memuliakan Allah. Jika kita hidup di dalam roh Allah, maka kita akan dipimpin oleh roh untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib yang memuliakan nama Tuhan. Kehadiran orang Kristen, orang percaya, bukan hanya untuk menunjukkan diri sebagai orang Kristen, tetapi aksi di dalam tindakan nyata. Itu tantangan bagi kita orang percaya untuk menunjukkan belas kasihan Allah
Karena apa? Allah sendiri telah menunjukkan kasih itu bagi kita. Yesus Kristus datang ke dunia, dia menolong yang sakit, dia menyembuhkan mereka, yang menderita dia tolong, dia bantu, yang sakit dia sembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, dia tidak tanya dulu, kamu orang Yahudi ya? Kamu keturunan Daud bukan? Tuhan tidak seperti itu, Yesus tidak seperti itu. Dan kita juga harus meneladani apa yang Yesus lakukan. Ketika kita mau menolong sesama kita, ketika kita mau hadir, memberikan sedikit kebaikan bagi orang lain, kita tidak perlu menanyakan kamu dari mana, asalmu mana, kamu gereja di mana. Setelah sekian banyak pertanyaan, baru kita mau tolong. Atau setelah sekian banyak pertanyaan, oh kamu bukan dari gerejaku, oh kamu asalnya gini, oh kita beda etnis, kita beda budaya, maka kita tidak menolong. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang sekeliling kita. Kita mau jadi terang kasih Kristus. Kita mau salurkan berkat Kristus yang mengalir melalui hidup kita. Ketika berkat Tuhan alirkan melalui hidup kita, jangan kita tahan. Jangan kita tahan. Karena Tuhan mau berkat itu mengalir ke tempat yang tepat, orang yang tepat. Bukan berhenti di kita. Tetapi Tuhan mau itu tersalurkan dengan benar ke tangan-tangan yang membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat banyak dari antara jemaat kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan kita. Kita tidak perlu harus menjadi orang kaya dulu, baru bisa memberikan pizza kepada orang yang lapar. Tidak, kita hanya perlu memberikan dia nasi 1 bungkus, dia merasa bersuka cita, bersyukur. Kita tidak perlu menjadi seorang dokter atau perawat dulu baru bisa menolong orang-orang yang sakit. Tidak. Kita bisa hadir. Bisa sedikit meringankan beban mereka. Bisa menghibur mereka. Kita tidak harus menunggu saya harus menjadi konselor baru saya bisa mendengarkan ceritanya dia, tangisnya dia, susahnya dia. Enggak. Kita bisa hadir kapan saja menjadi pendengar yang baik. Menjadi penghibur yang baik bagi sesama kita. Kita tidak harus menunggu kita punya sesuatu yang lebih, baru kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi sekarang, hari ini, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Entah melalui uang kita, tenaga kita, hati kita, pikiran kita. Selalu ada jalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selalu ada jalan. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang di luar dari diri kita, dari kemampuan kita. Selalu apa yang ada dalam diri kita, yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan mau kita berbagi dengan sesama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu ini, saat ini, ada orang-orang di luar sana, banyak yang membutuhkan belayan tangan kasih kita, membutuhkan penghiburan daripada kita. Bisakah kita hadir? Mampukah kita hadir di antara mereka untuk sedikit meringankan beban mereka? Sedikit memberikan kenikmatan bagi mereka di dalam membantu mereka mencukupkan kebutuhan hidup mereka dalam keadaan susah ini? Atau menghibur mereka yang sedang lemah, sedang sakit? Mereka yang punya masalah beban berat? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam dunia yang penuh liku ini, banyak keluh kesah. Mari kita bawa terang Injil Kristus. Kita nyatakan kasih Kristus kepada dunia. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cara kita memperlakukan Allah, cara kita bersikap kepada Allah, itu akan terlihat melalui cara kita, tindakan kita memperlakukan sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita punya tanggung jawab besar sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah Tuhan juga menghargai apa yang kita lakukan. Tuhan juga dapat memuji kita karena perbuatan yang mulia yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa
kepada Tuhan. Bapa di surga, hari ini ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menunjukkan kasih yang nyata, kasih yang besar melalui perbuatan-perbuatan, kebaikan-kebaikan dengan memperhatikan sesama, memperhatikan orang yang hina, orang yang rendah. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukannya karena kami menyadari Allah terlebih dahulu mengasihi kami. Allah terlebih dahulu telah menolong kami. Allah terlebih dahulu telah menghibur kami, bahkan menyelamatkan kami. Maka kami juga sudah seharusnya menunjukkan kasih itu kepada orang-orang sekeliling kami. Tuhan, kadang kami ingin melakukan yang lebih, tetapi ada batas-batas kemampuan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukannya dengan apa yang ada dalam diri kami. Untuk melakukan kebaikan bagi sesama kami tanpa memandang muka. Berikan hati yang penuh dengan belas kasihan, berikan hati yang penuh dengan kasih kepada sesama kami. Tuntunlah, pimpinlah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini kita juga diberi kesempatan memberikan persembahan. Mari kita mengiringi dengan menyanyi Ku Mau Setia. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau kasih karena Ya kasihiku. Ku serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur Ya mati menggantiku. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih sekali lagi kami boleh memberikan persembahan di dalam keterbatasan dan juga kekurangan-kekurangan yang ada pada kami ingin memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami berikan, Engkau melihat hati kami, dan kiranya Engkau memakai persembahan ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan pakai di zaman ini untuk kelebaran kerajaan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan dan juga yang mungkin belum sempat di dalam masa-masa sulit, di dalam kesulitan ekonomi yang mungkin menimpa setiap kami. Biarlah kami tetap berjuang sebisa kami, dan kami selebihnya kami akan berharap dan bersandar kepada lengan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa satu hal untuk bangsa dan negara kita, baik pemerintah pusat bahkan daerah, khususnya dalam menangani masalah COVID dan khususnya di dalam
melaksanakan protokol untuk kehidupan tatanan baru sehingga kehidupan boleh berjalan dengan lebih baik, lebih normal, dan kehidupan ekonomi juga berjalan sampai vaksin itu ditemukan. Mari kita bersama-sama, biarlah pemerintah dan juga masyarakat bersama kerjasama sehingga kehidupan tatanan baru boleh jalan dengan baik, dan saat-saat COVID masih ada, dan biarlah juga kita berdoa untuk yang terlibat langsung, tenaga medis, para dokter, dan juga staf-staf kesehatan yang memimpin dan juga mengkoordinasi mengatasi masalah ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami tetap berdoa mengingat akan saudara-saudara kami yang sakit, yang terserang COVID, dan juga tenaga medis yang sedang berjuang di dalam mengatasi, membantu hal ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan sendiri memberikan kekuatan penghiburan. Kami tidak mengerti apa yang terjadi dan sampai kapan ini terjadi, tapi kami mengimani bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Jikalau Tuhan mau, Tuhan akan menghentikan, tetapi jikalau Tuhan tidak mau, Tuhan pasti punya satu alasan. Tuhan, kami berdoa saat-saat kami menghadapi ini, biarlah iman kami terus menghadap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara iman kami yang sakit, Tuhan kiranya tetap berikan kekuatan. Jikalau Tuhan manggil mereka, keluarga juga bila menghiburkan, menguatkan. Kami berdoa untuk pemerintah, baik di pusat dan daerah. Tuhan akan menolong Tuhan untuk boleh berkoordinasi dengan baik untuk mengatasi hal ini. Dan juga persiapan-persiapan untuk protokol untuk tatanan kehidupan baru, Tuhan akan menolong. Sehingga juga masyarakat boleh dimengerti, dan bukan hanya mengerti tapi melaksanakan. Sekali lagi Tuhan, di dalam masa-masa sulit biarlah kami selalu bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita segera mengakhiri kebaktian kita. Segala puji, hormat, kemuliaan kita kembalikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang hari ini sudah kita dengar, boleh mengajarkan kita, membimbing kita untuk mengasihi semua orang, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang paling hina pun, orang-orang yang tak dianggap oleh dunia. Kita mau mengasihinya karena Kristus Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan melakukan firman Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh dan kebaktian selesai. Tuhan memberkati.